Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Munawi Hussein, SSMPD, dosen di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Sekolah Dasar, Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo, NIDN 0723118701. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya membuat video guna memenuhi instrumen pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan beberapa teknik yang akan digunakan dalam proses pengajaran. Sebelum penjelasan tentang teknik pengajaran lebih lanjut, saya akan menjelaskan beberapa deskripsi mata kuliah bahasa Inggris terlebih dahulu. Perlu diketahui, bahasa Inggris di program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar itu hanya 2 SKS. Bahasa Inggris di sini hadir sebagai respon dari kebutuhan pengguna terhadap pendidik yang mampu secara aktif memahami perbendaharaan bahasa Inggris yang dasar. Dalam kegiatan pembelajaran ada beberapa hal yang kita bahas, yaitu meliputi 4 kompetensi dasar bahasa Inggris, yaitu listening, speaking, writing, dan reading. Selain itu, mata kuliah ini juga membahas tentang basic structure pattern, yaitu membahas tentang struktur-struktur dasar dalam bahasa Inggris, vocabulary, tentang kosakata yang berhubungan dengan sekolah dasar, dan special English for elementary school. Jadinya harapannya agar pendidik nantinya setelah lulus dari PGSD mampu minimal mengerti tentang English for elementary school, sehingga CPNK untuk mata kuliah bahasa Inggris adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi struktur sederhana bahasa Inggris, bisa meniru, bisa membaca bahasa Inggris dengan intonasi, dan pembacaan yang tepat ataupun benar, dan juga mampu mempraktekkan percakapan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, sub CPNK untuk mata kuliah bahasa Inggris antara lain sebagai berikut. Yang pertama, di situ adalah mahasiswa mampu atau menguasai, bisa menjelaskan dan mengaplikasikan kompetensi bahasa Inggris dasar. Yang kedua, memahami bacaan, kosakata, struktur bahasa, dan mampu berbicara dalam bahasa Inggris. Terkait topik tentang how to talk about greeting customs. Jadinya mahasiswa mampu minimal untuk just say greeting, introducing, and so on. Yang nomor 3, mahasiswa mampu memahami bacaan, kosakata, struktur bahasa, dan mampu berbicara dalam bahasa Inggris terkait tentang topik how to explain who people are. Yang keempat, memahami bacaan kosakata
struktur bahasa, dan mampu berbicara dalam bahasa Inggris terkait topik tentang how to talk about your achievement. Dan yang terakhir, memahami bacaan kosakata, struktur bahasa, dan mampu berbicara dalam bahasa Inggris terkait tentang topik how to talk about something. Selanjutnya, dalam pembelajaran mata kuliah bahasa Inggris yang saya ampu, di situ ada beberapa topik yang akan saya sampaikan pada mata kuliah bahasa Inggris selama 14 TM tatap muka. Antara lain, di situ ada self introduction. Harapannya dari materi itu minimal seorang pendidik mampu memperkenalkan, mampu mengajarkan, mampu mempraktekkan tentang bagaimana cara how to introduce ourselves to others. Yang kedua, di situ ada greeting reflexive pronoun. Pada mata kuliah ini, di situ membahas tentang bagaimana kita menyapa peserta didik, menyapa siswa di sekolah, bagaimana kita bisa menyapa teman-teman dan sebagainya. Ada reflexive pronoun tentang kepemilikan dan so on. Yang ketiga, ada reading. Dalam reading di situ ada grammar dasar seperti simple present, ada simple past tense, ada simple future, ada perfect, dan present continuous. Tenses dasar itu harus dikuasai oleh mahasiswa program studi pendidikan sekolah dasar. Karena apa? Kalau kita sudah memahami grammar dasar, kita akan lebih mudah untuk menyampaikan, bisa mampu mudah untuk menjelaskan, mempraktekkan kepada peserta didik. Yang keempat, di situ ada reading, yang berhubungan dengan kehidupan peserta didik sehari-hari. Ada vocabulary achievements word. Kita juga diajarkan tentang kosakata yang berhubungan dengan peserta didik. Selanjutnya juga ada grammar, ada speaking, dan yang terakhir di situ ada grammar, komparatif, dan superlatif. Itu adalah kelima topik secara umum yang akan disampaikan kepada mahasiswa. Selanjutnya, saya akan membahas tentang teknik pengajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran di kelas. Metode yang digunakan di situ adalah menggunakan DAY. Metode yang pertama di situ adalah delivery. Itu adalah bagaimana saya menyampaikan perkuliahan kepada mahasiswa. Metode kedua yang saya gunakan di situ adalah interactions. Bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa. Yang pertama, yang saya bangun interaksi dengan mahasiswa adalah saya selalu memberikan sebuah motivasi langsung terhadap mahasiswa untuk selalu belajar. Jangan dijadikan bahwa bahasa Inggris mata kuliah yang sulit terus mereka malas untuk selalu belajar.
Karena dalam bahasa Inggris itu adalah language is practice, bahasa adalah ya, praktek. Jadinya saya selalu memotivasi mereka untuk selalu praktek, dan selalu praktek atas apa yang mereka dapatkan di kelas. Meskipun hanya beberapa kata, mereka harus selalu mempraktekkan. Yang kedua, interaksi yang saya gunakan dengan mahasiswa di situ adalah menyediakan sarana konsultasi atas problem, atas permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi, yaitu dengan memberikan wadah ruang melalui WA group yang dibuat oleh mahasiswa. Jadinya mereka setiap saat, kapanpun mereka bisa berkonsultasi, mereka bisa menanyakan terkait materi-materi yang saya berikan. Metode ketiga adalah assessment. Bagaimana saya memberikan penilaian terhadap mahasiswa. Pada pertemuan awal perkuliahan saya selalu menyampaikan di kontrak kuliah terkait penilaian yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik pihak dosen ataupun mahasiswa. Di dalam kontrak kuliah dijelaskan terkait bobot penilaian dari masing-masing aspek yang akan dinilai, sehingga mahasiswa dapat memahami dan termotivasi untuk bisa memperoleh nilai yang baik. Berikut contoh penilaian yang saya gunakan dalam mata perkuliahan bahasa Inggris. Di situ ada kehadiran dalam 16 pertemuan. Di mahasiswa hanya diberikan 3 kali kesempatan untuk tidak mengikuti. Tetapi itu bukan alasan untuk mahasiswa tidak ikut ke dalam kelas. Ya, mahasiswa diberikan waktu 3 kali untuk tidak mengikuti perkuliahan. Selanjutnya ada tugas dan ada presentasi yang harus mahasiswa lakukan. Contohnya yang sudah pernah saya suruh berikan terhadap mahasiswa adalah tugas dari individu, yaitu pembuatan video, perkenalan video, bagaimana cara prosedur teks dan sebagainya, cara perkenalan dan sebagainya. Itu ada 25%. Ada UTS dan UAS yang mahasiswa itu harus penuhi. Selanjutnya, di sini akan saya sampaikan cuplikan video pengajaran yang saya akan praktekkan ya dalam mata kuliah pembelajaran bahasa Inggris, yaitu pada pertemuan kedua, yaitu tentang how to introducing oneself to others. Selamat menyaksikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Good morning. Yeah, how are you? I'm fine. And you? Yeah, I'm good. Thank you very much for coming to this class. Today we are going to discuss for our material. Sebelum saya memulai perkuliahan, who has absence today? Siapa yang tidak masuk hari ini? Al? Where is Al? Al mana? Kenapa? Oke, kenapa? Oke. Sick?
Oke, ya kita doakan semoga Al segera sehat. Oke, for today materi pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang introducing oneself to others. Kita bagaimana memperkenalkan diri kita kepada orang lain. Nah, di CPNK di kesempatan pagi hari ini, ya di situ adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi struktur kalimat sederhana bahasa Inggris dan mampu meniru intonasi dan pembacaan yang benar serta mampu mempraktekkan percakapan bahasa Inggris sehari-hari. Nah, last week pada minggu yang lalu I have shared the material. Saya sudah membagikan materi kepada kalian. Have you got it? Sudah terima? Yes. Oke. Di situ membahas tentang ungkapan-ungkapan yang digunakan dalam memperkenalkan diri. Oke. Nah, di sini I will give you example. Saya akan berikan sebuah contoh kepada kalian bagaimana cara untuk memperkenalkan. Oke, first. Oke, di situ ada, you can see it. Ya, bisa lihat di situ. Di situ ada we have greeting. Ya, greeting just say hello, hi, and so on. And then next, my name is Siska. My name is Husen. And then I am 35 years old. And then I am from Situbondo. I was born in Banyuwangi, and then now I'm living in Panarukan and so on. Minggu lalu saya sudah membagikan materi itu, dan pada kesempatan hari ini dalam hasil akhir di situ kalian bisa mampu mempraktekkan. Nah, sekarang I would like to invite you. Saya akan meminta kepada teman-teman di sini to practice, untuk mempraktekkan. Mempraktekkan tentang apa? Tentang memperkenalkan diri kalian. Siapa yang sudah siap? Are you ready? Kalau semuanya satu-satu bagaimana ini? Enggak. Are you ready? No. No. Boy? No. No boy. No. Who is ready? Siapa yang sudah siap? Yadis, Sinta. Okay, are you ready? Ready. Okay, now I would like to invite Sinta to give short conversations dealing with introducing oneself to others. Okay, Sinta, time is yours. Okay. Boleh belajar kalimat sendiri? Boleh. Okay. Very good. Good morning, everyone. Good morning. Okay, hello. My name is Sintawati, but you can call me Sinta. I'm an active student of the Teaching and Education Faculty or Education Study Program 2022 from Abdi Rahman Saleh, Situbondo University. I live in Situbondo, exactly in Panarukan Village, preserving my skill and interest in campus by participating in some organizations such as BEM Active as Deputy Student Governor, and then I just got my title as Talent Campus Ambassador 2023. I'm also active in several student activity units such like Bengkel Seni and Joyers. That's all. Thank you so much. Okay, very good. Oke, nah itu adalah salah satu contoh, gitu ya. Contoh dan kalian mampu untuk bisa mempraktekkannya dengan baik. And then, okay, next we need 3 students to practice your English. Who's the next? Come on, just raise your hand. Raise your hand. Minta. Okay, please come forward. Ibu kelas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello friends. Hello. How are you? I'm fine, thank you. I'm fine, thank you. Let me introduce myself. My name is Pranita Devernada. You can call me Pranita or Nita.
Subondo, Panji. I'm student at Abdurrahman Saleh University, Faculty of Teaching and Educational Science. My hobby is singing and dancing. My favorite food is meatballs. Maybe that's all. Are there any questions? Any question? Maybe you have a question. Maybe you have a question. Just a short question, maybe. How old are you? I'm 19 years old. Okay. She's 19 years old. Maybe next. Three questions. Short question. Maybe you want to ask about her favorite food, maybe? How to ask for favorite food, maybe? Menanyakan makanan favorit atau apa mungkin? Urzil, nanya. Asking? Untuk menanyakan, nanya apa? Okay, what is your favorite food? My favorite food is meatballs. Oh, meatball. Okay. I like mie ayam. Right? Then? Describe about yourself. Describe. Okay, describe about yourself. Maybe your character, maybe. You are humble, maybe. Yes, I'm humble. Okay. I'm good. Yes. Okay. Thank you. Give a clap. Next, once again. Yes, satu orang lagi. Cowok ada yang mau? Hah? Jadi cowok mungkin. No. Maybe next. Which the next? You. Okay. Please. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Good morning. How are you? I'm fine. Let me introduce myself. My name is Lucinta Saputri Gusnada. You can call me Sinta or Tata. I live in Sikorjo and I'm a student at Abdurrahman Saleh University Situbondo, Faculty of Teaching and Educational Science. My hobby is singing and dancing. My favorite food is meatball. Any question? Any question? Okay. What? Your favorite drink? Iced tea. What is this? Hashtag. Okay. Next. Who's the next? Nanya. Mungkin ada yang mau tanya tentang apa? Boleh. One questions. Cinta, you have a question? Enough. No more question? No. Okay. Thank you. Oke. Nah, itu adalah cara contoh gitu ya. Adalah hal sederhana yang kita bisa praktekkan, kita bisa gunakan dalam kehidupan sehari-hari, dan ini sangat bermanfaat when you have graduated from university. Ini sangat bermanfaat nanti ketika kalian terjun di sebagai seorang pendidik. Ini sangat bermanfaat sekali bagi peserta didik kalian. Okay, before I'm going to close the meeting, any questions? Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan dealing with introducing oneself to others. No question, enough? Is it clear? Yes. Clear. Okay. Before I'm going to close my our meeting for today, next week pada pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan, karena kita sekarang sudah speaking, karena dalam bahasa Inggris kita ada we have a speaking, reading, writing, ya, and listening. Karena sekarang sudah speaking, for the next week pada pertemuan yang akan datang we will discuss about structure. Kita akan bahas tentang grammar, simple grammar dealing with daily activity. Okay? And then I will send the material in WA group. Okay? Thank you very much for today.
See you next meeting and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.